Pemerintah Kota Semarang terus melakukan upaya untuk menekan penyebaran COVID-19. Banyak hal dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang untuk menangani pandemi ini. Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan Skype Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi atau Mas Hendi. Selamat pagi Mas Hendi. Pagi Mas Ade. Ya. Mas Hendi, terkait update COVID-19 di Kota Semarang, berapa pasien yang sembuh hingga saat ini? Sampai dengan tadi pagi, update COVID-19 di Semarang ada 22 pasien sembuh. Kemudian ada yang meninggal 16, yang positif COVID ada 58, di mana yang 40 warga Semarang, yang 18 adalah warga dari luar kota Semarang. Kemudian PDP-nya ada 189, dan ODP sampai hari ini ada 1.503 orang. ODP-nya lumayan banyak ya, Mas Hendi. Ya, kalau ini sangat. Oke, ini kategorinya apakah dikatakan berhasil atau tidak nih kalau dalam target catatan-catatan dari Anda sendiri? Kalau dari statistik yang ada sampai hari ini, trennya masih terus bergerak naik. Jadi terutama ODP-nya sangat dinamis. Kita pernah mencapai 3.000, kemudian yang ditangani sudah lewat dari masa inkubasi sudah 14, ada 1.500 orang. Kemudian COVID-nya juga sampai hari ini trennya masih terus naik, meskipun ada hal baiknya, sudah cukup banyak yang kemudian bisa sembuh dari COVID-19 ini. Baik. Tadi kalau sebelum berita ini juga kita tayangkan berita bagaimana beberapa mahasiswa dari Amerika Serikat pulang, lalu kemudian juga sebelumnya ada dari Jakarta juga ada yang mudik ke berbagai daerah. Nah di Semarang sendiri seperti apa nih Mas Hendi? Penanganannya berbeda. Kalau pelajar Amerika yang berasal dari Semarang, sekitar 6 orang kemarin sudah kita info, kita akan langsung masukkan di dalam karantina di rumah dinas selama 14 hari. Kita akan pantau apabila kondisi para pelajar tersebut sehat, tidak ada persoalan, baru boleh kemudian pulang sesuai alamat mereka masing-masing. Nah kalau mudik ini jumlahnya sangat banyak. Kami minggu depan dengan pihak Polrestabes, kepolisian akan meluncurkan atau meluncing aplikasi yang namanya Sidatang, yaitu aplikasi pendataan buat pendatang. Aplikasi ini nantinya akan sangat bermanfaat, terutama untuk mendata para pendatang yang jumlahnya mungkin ratusan atau bahkan ribuan. Cukup mereka semua yang punya smartphone, kemudian tempel barcode kami, maka akan muncul aplikasi di masing-masing handphone. Itu para pendatang tinggal mengisi, dia punya riwayat sakit atau tidak, atau kemudian dia akan menuju alamat mana di Semarang, itu akan kita pantau bersama-sama dengan satuan tugas. Ada camat, ada polisinya, ada Pak Kapolsek, Koramil, ada juga dari Kepala Puskesmas. Oke. Kalau aplikasi semacam ini kan Kemenkominfo juga membuat atau mengkreasikan aplikasi ini begitu. Kalau khususnya untuk aplikasi yang diterapkan di Semarang ini, cara kerjanya seperti apa nih Mas Hendi? Cara kerjanya lebih mengefisienkan waktu. Kemarin kita coba lewat formulir, para pendatang masuk ke Semarang di terminal, bandara, pelabuhan, mereka mengisi formulir, tapi waktunya sangat lama, sehingga akhirnya cukup banyak kemudian pendatang yang tidak mau menunggu antrian, mereka kemudian langsung pulang. Dengan barcode ini akan mempercepat sistem antrian dan juga lebih mengefisienkan waktu. Saya rasa itu menjadi cara yang paling mudah orang untuk kemudian mengisi data mereka, kemudian juga buat kami, ini cara yang paling tepat untuk bisa mengerti di mana saja mereka tinggal di Kota Semarang. Oke, apakah warga Semarang yang lain juga bisa mengunduh ini dan juga bisa memantau juga ODP ini, Mas Hendi, dengan mengupload ini? Sayangnya kesepakatannya ini hanya untuk kepentingan petugas di gugus tugas dan satuan tugas. Jadi kami tidak ingin situasinya di lapangan nanti menjadi gaduh atau jadi tidak kondusif, karena semua orang tahu di sekitar mereka, di tetangga mereka gitu. Jadi ini cukup petugas-petugas saja, sambil memantau nanti melibatkan lurah, RW maupun RT setempat. Baik, semua otoritas pemerintahan terus mempelajari sepak terjang dari virus baru ini karena namanya juga novel virus begitu ya. Apa saja evaluasinya selama ini Mas Hendi? Apa yang kurang dan apa yang bisa dijadikan pelajaran selama penanganan COVID-19 selama ini di Semarang? Ya Mas Ade, pada sebuah kesimpulan akhir bahwa yang paling penting dari memutus mata rantai COVID-19 ini adalah
bagaimana kemudian satu orang tetap berinteraksi atau bekerja hanya di rumah. Kemudian pada saat dia keluar ya dengan keterpaksaan karena sifat pekerjaannya urgent, maka harus pakai masker, harus jaga jarak, SOP keprotokolarannya harus dipenuhi dan dilakukan. Apabila ini bisa dipenuhi, saya rasa ini akan membuat COVID-19 bisa segera diputus mata rantainya. Persoalannya adalah masih cukup banyak yang kemudian di sekitar wilayah kota ini, mereka kemudian melakukan aktivitas di luar yang hampir bersamaan. Karena ini tadi, bagaimana menangani orang supaya tetap tinggal di rumah, tapi bagaimana kemudian orang masih tetap bisa menjalankan aktivitas pekerjaannya. Maka muncullah yang namanya sekarang persoalan sosial, terutama ekonomi buat masyarakat. Ini yang sekarang ini sedang kita kejar, bagaimana menyelesaikan dampak ekonomi daripada kondisi COVID-19 di Kota Semarang. Oke, kalau kita lihat kan di sosial media, di Instagram, Mas Hendy cukup aktif di Instagram memperlihatkan bahwa setiap hari masih belusukan. Artinya di sana kesadaran masih rendah kan di Semarang, warga masyarakat di Semarang masih banyak yang lalu lalang di jalanan seperti itu atau seperti apa sebetulnya? Kalau sebagian besar pasti sudah sangat berkurang volume kendaraan, interaksi di jalan. Tapi masih ada beberapa kelompok masyarakat, anak muda yang harus selalu kita ingatkan bahwa begitu bahayanya COVID-19 ini, terutama kalau kita tidak menjalankan SOP tadi. Keluar rumah, nongkrong di depan rumah, sama yang lainnya tanpa masker. Saya rasa ini perlu kita ingatkan terus. Kita tahu tipikal orang Indonesia ini ya, kita mesti sama-sama memahami, saling mengingatkan, diingatkan dengan cara yang santun supaya mereka kemudian mempunyai sebuah semangat diri, mereka punya kesadaran, bersama-sama kita lawan COVID-19 khususnya di Indonesia ini. Oke, tadi Anda sempat menyinggung soal potensi masalah sosial. Nah, untuk mengantisipasi masalah sosial di Kota Semarang, seperti misalnya ada penolakan jenazah positif COVID-19 di berbagai tempat, apakah itu juga terjadi di Semarang atau mungkin ada potensi-potensi masalah sosial lainnya, bisa diceritakan bagaimana kemudian Anda dan jajaran pemerintah Kota Semarang mengantisipasi masalah-masalah sosial ini? Ya, yang pertama tentang penolakan jenazah, saya rasa ini kita sudah saling memahami sesama warga khususnya di Kota Semarang. Warga ini juga perlu diedukasi, tapi yang tidak kalah penting hari ini kita sudah menyampaikan di grup para direktur rumah sakit bahwa pada saat ada korban, kemudian ahli waris ya atau keluarga korban, kita minta untuk menginfokan kepada rumah sakit korban ini akan dimakamkan di mana. Apakah dikremasi, apakah di tempat pemakaman umum, atau kemudian mereka juga masih belum tahu harus dimakamkan di mana. Maka pada saat dia menyebut salah satu tempat pemakaman umum, sudah tugas kita untuk kemudian memfasilitasi dengan tempat pemakaman umum tersebut. Tapi apabila ada persoalan gejolak di masyarakat, kami sudah siapkan namanya tempat pemakaman khusus korban bencana. Ada yang khusus COVID ini sudah ada 2 yang dimakamkan di situ. Jadi sejauh ini lokasinya, Pak? Lokasinya ada di Mijen. Lokasinya ada di Kecamatan Mijen. Jadi sampai hari ini sudah ada 2 jenazah COVID-19 yang dimakamkan di situ. Tapi cukup banyak juga yang dimakamkan di tempat pemakaman umum di Kota Semarang atau bahkan dikremasi juga di Kota Semarang. Yang jaring pengaman sosial berikutnya, kami sudah mulai mendistribusikan tahap pertama dari bantuan sembako. Jumlahnya 116 orang. Ini warga miskin yang tidak tercover PKH-nya Kementerian Sosial. Ditambah beberapa yang dirumahkan, ditambah kawan-kawan ojek online, atau juga yang para pemilik PKL yang hari ini dagangannya kurang begitu laku. Dan ini didata dari mulai RT, RW, LPMK sampai lurah. Muncullah angka 116.000 ini, nanti akan kita buat sampai 3 putaran ke depan. 116.000 3 bulan, artinya masih akan mendapatkan bantuan per bulan selama 3 bulan ke depan, begitu ya? Ya, Mas Hendy, kita sudah rencanakan begitu. Tapi tentu saja kami sangat berharap ada sebuah kreasi yang namanya lumbung kelurahan. Apa itu, lumbung Mas? kelurahan ini sifatnya adalah bagaimana kawan-kawan lurah mampu memfasilitasi kelompok-kelompok di kelurahan tersebut yang secara ekonomi dia punya kekuatan.
Nah, dengan kombinasi seperti ini, saya rasa situasi Semarang ini insya Allah kami yakin optimis akan kondusif dan mampu menghadapi persoalan sosial ekonomi akibat COVID-19. Lumbung kelurahan ini siapa nanti yang akan jadi kepala, katakanlah seperti kepala gugus tugasnya di kelurahan? Apakah lurahnya mewajibkan menunjuk beberapa orang kemudian untuk bertanggung jawab beberapa orang diantaranya, atau seperti apa nih Mas? Ya, kami masih pada sebuah sistem pemerintahan. Teman-teman lurah saya minta untuk mampu mengkoordinir ini, dibantu kawan-kawan LPMK dan juga RT RW setempat. Nah, ini sistemnya harus sangat terbuka. Dari hasil pendataan warga miskin yang sudah dapat bantuan yang mana yang belum ini akan dipenuhi oleh sistem lumbung kelurahan ini. Baik, Mas Hendy, masalah ekonomi dan juga ketahanan ekonomi beberapa bulan ke depan ini yang menjadi masalah utama, terutama ketika kita bicara social distancing. Ini social distancing akan berhasil kalau sebetulnya kebutuhan mereka terjamin begitu. Antisipasi dari pemerintah Kota Semarang sebetulnya seberapa lama kira-kira sampai katakanlah berapa bulan ke depan itu apa? Ketika dalam 3 bulan ternyata ini belum selesai, dalam 6 bulan ternyata ini belum selesai. Untuk jangka panjangnya seperti apa antisipasinya, Mas? Mas Ade, pasti yang kami inginkan pertama adalah mengurangi beban daripada biaya masyarakat. Pertama, terkait sama beberapa pajak dan retribusi yang di Rusunawa yang mereka tinggali sekarang kita gratiskan sampai 3 bulan ke depan. Kawan-kawan PKL juga tidak perlu bayar retribusi alias gratis 3 bulan ke depan. PDAM juga untuk semua golongan kita kasih diskon 20% untuk 3 bulan ke depan. Beberapa unit usaha seperti perhotelan atau tempat-tempat hiburan kemarin juga sudah menyampaikan pada saya persoalan ekonomi yang mencekik. Mereka minta penundaan pembayaran pajak dan retribusi. Saya bilang boleh, pokoknya terhitung piutang aja. Nanti mau bayar di akhir tahun kalau situasinya juga sudah oke, juga tidak ada masalah. Artinya hari ini kita fokusnya adalah bagaimana persoalan ini jangan sampai menjadi beban buat masyarakat yang ada di Kota Semarang. Kita harus gotong bareng-bareng. Kita harus angkat mereka semua ini, terutama buat yang terkena dampak. Pegawai dirumahkan dari hotel, pegawai dirumahkan dari pabrik, tempat jualan yang tidak ada pembelinya. Ini yang menjadi sasaran kita. Kalau mereka kemudian kita suplai sembako dengan baik, suplai makanan dengan baik, insya Allah mereka akan patuh pada aturan pemerintah untuk tetap stay at home di rumah hari ini. Baik. Mas Hendy, terkait dengan infrastruktur dan juga fasilitas kesehatan, kalau kita lihat koordinasi saat ini diperlukan juga pemerintah daerah yang kreatif untuk juga menjadikan wilayahnya mandiri. Katakanlah untuk menyediakan APD, menyediakan masker, lalu kemudian penyediaan fasilitas kesehatan, rumah sakit, dan juga penyediaan tenaga medis. Bagaimana langkah Anda untuk mengantisipasi katakanlah lonjakan jumlah pasien dalam 3 bulan, 6 bulan ke depan, lalu untuk APD-nya, maskernya, seperti itu? Ya, saya rasa itu sudah kami selesaikan 2 minggu pertama. Setelah kita hitung kemampuan rumah sakit, ruang isolasinya, yang waktu itu ada 150, kita bersepakat bagaimana kemudian cadangan kamar isolasinya adalah rumah dinas saya, rumah dinas kami, beserta kantor Diklat yang ada di Kota Semarang. Ada 100 kamar dan 90 kamar, ditambah 150. Jadi sekitar 340 kamar yang hari ini kita siapkan untuk kamar isolasi pasien COVID-19 di Kota Semarang. Persoalan mengenai kurangnya APD, insya Allah juga sudah kita selesaikan. Beberapa desainer sudah merubah semua hari ini untuk membuat APD. Kemudian kami punya balai latihan kerja yang sehari-hari punya kursus menjahit, kita arahkan membuat APD. Beberapa pabrik garmen di Kota Semarang juga sudah mulai ke arah membuat APD. Insya Allah yang ini sudah kita selesaikan. Persoalan mengenai hand sanitizer juga sudah mulai kita sosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Bahwa tidak perlu hand sanitizer, yang penting kita mau cuci tangan dengan sabun antiseptik atau sabun anti kuman, itu jauh lebih baik dan lebih steril. Kemudian yang mengenai masker, pasca juru bicara kesehatan mengatakan masyarakat keluar pakai masker kain, insya Allah ini sudah clear. Artinya kita tinggal menggerakkan UMKM kita untuk memproduksi masker kain sebanyak-banyaknya. Masker yang khusus untuk medis
kita serahkan semuanya, kita bagi habis untuk teman-teman di rumah sakit maupun puskesmas yang ada di Kota Semarang. Jadi insya Allah yang di wilayah medis ini sudah kita selesaikan, tinggal kita bergerak ke arah yang sifatnya sosial ekonomi. Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time dan kita lanjutkan kembali berbincang dengan Mas Hendy, Wali Kota Semarang, Jawa Tengah. Mas Hendy masih bersama kami, Mas. Selamat pagi, Mas Ade. Ya, Mas Hendy, menarik tentunya untuk mendengarkan pengalaman berbagai kota dan juga pemerintah daerah di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia dalam penanganan COVID-19 karena memang pelaksanaannya tidak akan sama, begitu tidak akan seragam karena kekhasannya masing-masing menuntut untuk kreativitas di pemerintah daerah. Tadi ada satu pertanyaan terputus terkait dengan apakah kemudian di Kota Semarang diberlakukan adanya semacam portal-portal di tingkat RT RW atau mungkin ada klaster-klaster yang ada di Kota Semarang untuk pencegahan dan juga penanganan COVID-19, Pak? Ya, kami sudah sampaikan kepada kawan-kawan lurah untuk mereka kemudian menghimbau rekan-rekan di RT RW untuk menjaga wilayah masing-masing, terutama dengan membuat portal-portal sederhana. Jadi portal itu sifatnya adalah satu untuk keamanan kampung tersebut. Orang tidak mudah lalu lalang di kampung tersebut. Yang kedua sifatnya bisa juga untuk mendata tamu-tamu yang akan datang di situ. Kalau tamunya dari luar kota, dari daerah pandemi, maka kawan-kawan RT, RW saya minta untuk koordinasi dengan lurah supaya tim dari Satuan Tugas Puskesmas, Polsek, Koramil, serta Camat bisa ikut memantau pergerakan tamu dari luar kota tersebut. Ini konsepnya portal. Maka yang paling penting sekarang portal yang ada di kampung itu harus dipahami oleh seluruh warga masyarakat. Artinya jangan sampai penghuni sendiri susah masuk ke rumahnya. Kalau itu muncul kejadian seperti itu akan timbul persoalan. Tapi kalau sudah terkomunikasi, teredukasi, saya rasa fungsi portal hari ini sangat bermanfaat dalam upaya memutus mata rantai COVID-19 ini. Baik, Mas Hendy tadi di awal bercerita tentang update jumlah ODP, PDP, yang positif, yang sembuh, lalu kemudian bercerita juga soal ekonomi tadi penanganannya seperti apa. Nah, ini kan dari aspek ekonomis, epidemiologis, lalu kemudian sosial, budaya, apakah saat ini menurut Anda Kota Semarang perlu mengajukan PSBB? Nah, yang saya yakini sampai hari ini PSBB ini harus ada dalam satu wadah wilayah yang cukup besar. Misalnya di Jawa Tengah pasti harus 35 kota kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Maka ini kami serahkan semuanya pada Pak Gubernur kami, Pak Ganjar Pranowo. Kalau emang Jawa Tengah mau dibuat PSBB, kita siap. Kalau misalnya sementara ini belum, juga kita harus siap juga di lapangan. Kita nggak mau katakanlah Semarang PSBB, tapi daerah-daerah lain di Jawa Tengah, terutama hinterland nggak mengajukan PSBB, ya pasti kita akan kedodoran. Ya pasti kita akan sulit sekali menjaga arus barang maupun arus orang untuk keluar masuk dari Kota Semarang. Maka sekali lagi PSBB sampai hari ini kita masih menunggu apapun keputusan dari Bapak Gubernur Jawa Tengah. Baik, menunggu keputusan dari Gubernur Jawa Tengah, tapi apakah kemudian tetap dilakukan persiapan-persiapan khusus, Pak, untuk ini dan antisipasinya? Sejauh ini kita selalu koordinasi baik dengan Pak Gubernur, artinya bagaimana kemudian Pak Gubernur, yang terakhir isu yang diangkat Pak Gubernur adalah mempersiapkan upaya-upaya munculnya arus pemudik yang datang begitu banyak nanti menjelang memasuki bulan Ramadan maupun menjelang Lebaran. Nah, masing-masing daerah di Jawa Tengah ini sudah mempersiapkan, ada yang membuat tempat karantina di tiap desa, di tempat kami juga menyiapkan aplikasi buat sidat pendatang, atau juga kemungkinan berkoordinasi dengan instansi yang lain, supaya arus mudik yang nantinya diperkirakan hadir di Jawa Tengah, termasuk Semarang ini, kita insya Allah akan mempersiapkan hal ini lebih baik, supaya para kawan-kawan yang datang ini bisa juga terpantau karantina, baik karantina mandiri maupun karantina yang disiapkan masing-masing pemerintah daerah.
Baik, ini terkait untuk COVID-19 penanganannya pasti tidak hanya sendirian oleh pemerintah begitu. Pemerintah, ASN dan juga mungkin kepedulian dari CSR perusahaan-perusahaan dan industri yang berkembang di Semarang. Apa yang kemudian Anda minta kepada mereka untuk juga bergerak untuk melakukan juga penanganan COVID-19 di Semarang? Ya, sekali lagi bahwa ini wabah tidak hanya di Semarang, Indonesia bahkan dunia. Maka sebenarnya tidak ingin kita memilih momen seperti ini. Saya mengetuk hati kawan-kawan, para pengusaha, kemudian teman-teman yang mempunyai pendapatan yang mungkin tidak ada persoalan seperti ASN, untuk kemudian mereka bisa ikut mensupport atau kontribusi. Dan alhamdulillah beberapa perusahaan sudah mulai masuk, mulai di wilayah medis, bagi APD, bagi masker, di wilayah sembako juga kemarin beberapa juga sudah mulai menyerahkan paket sembako. Teman-teman ASN Pemkot sendiri kemarin sudah menyisihkan sebagian tunjangan penghasilannya untuk membelikan 33.725 paket sembako yang kalau kita nominalkan ya belum begitu banyak tapi sudah sangat lumayan. Nah sekarang ini yang kami tekankan kepada kawan-kawan pengusaha dan juga masyarakat yang mampu adalah melirik kiri kanannya di lingkungan. Ada tetangga yang tidak mampu itu sudah menjadi kebutuhan, menjadi tanggung jawab kawan-kawan ini. Saya sudah menyampaikan pada seluruh gugus tugas, kita sekarang arahkan bantuan-bantuan tersebut ke masing-masing wilayah. Teman-teman bertanggung jawab untuk memantau pergerakan distribusi sembako, terutama supaya bisa tepat sasaran kepada yang membutuhkan. Baik. Namanya Terima nunggu kasih. kelurahan tadi. Ya. Baik. Terima kasih Mas Hendrar Prihadi atau Mas Hendy, Ya. Wali Kota Semarang, Jawa Tengah telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time dan bercerita tentang penanganan COVID-19 di Kota Semarang. Terima kasih Mas. Selamat pagi Mas, sehat selalu. Ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.